warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khataman nabiyyin sayyidil mursalin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'dah, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para tuan guru, para asatizah, wabil khusus Ustadz Ferry Saptadi Putra yang menjadi wasilah silaturahim saya dan semua jamaah, karena majelis-majelis semacam inilah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Majelis yang senantiasa membesarkan nama Allah, mengagungkan nama kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang akan mendatangkan hujan-hujan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis yang insya Allah menjadi wasilah penolakan-penolakan bala dan takdir-takdir buruk yang akan menimpa kita. Karena dalam majelis ini sesungguhnya hati kita terpaut dengan kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, asatid, dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memimpin Madinah saat itu, maka Sayyidina Bilal bin Rabah minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk meninggalkan kota Madinah. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Bilal, kenapa engkau pergi meninggalkan aku?" Apa jawab Bilal? "Wahai Khalifah, bukannya aku tidak mau mentaatimu, bukan aku tidak mau menemanimu, tetapi aku tidak kuat berada di tanah di mana setiap hari, setiap waktu hatiku pilu dan sedih karena terkenang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak kuat, wahai Abu Bakar. Izinkan aku pergi meninggalkan Madinah ini." Terus dipaksa oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Bilal? "Engkau akan membunuhku dengan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah cinta sahabat kepada Rasul, begitu besar, begitu agung. Tak lepas dari pelupuk matanya bayangan akan wajah Rasulullah, keteduhan kalimat-kalimat yang keluar dari Rasulullah, sifat dan akhlak Nabi Allah yang mulia, kasih sayang yang sampai diabadikan Allah dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim,
Para ulama mengatakan haram hukumnya manusia menggunakan nama Allah. Apabila kita punya anak, Bu, kita kasih nama Rahman saja, hukumnya haram karena itu nama Allah. Atau kita kasih nama Rauf, hukumnya haram karena itu nama Allah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diberikan nama itu oleh Allah sendiri, bil mu'minina raufur rahim. Inilah juga yang menjadi dalil tentang nurun ala nur, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya adalah terjaliyat dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alam semesta ini manifestasi dari nurnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena dunialah yang menghijab kita dari memandang keindahan Rasulullah, sehingga hati kita sulit bisa merasakan nikmatnya bersolawat, nikmatnya beribadah, nikmatnya membaca Quran, nikmatnya kita melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini yang menghalangi kita untuk bisa memandang betapa agungnya karunia-karunia Allah di setiap saat, setiap waktu. Lalu dihadirkan satu cara agar hati kita bisa menjadi bersih kembali dan terpandang akan kebesaran dan keagungan Allah. Cara itu tidak lain dan tidak bukan adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang banyak baca solawat, hatinya akan jernih, pikirannya akan tenang, hidupnya akan bahagia, rezekinya akan berkah, anak-anaknya akan soleh-soleh. Subhanallah, saya menjadi saksi karena saya adalah suami dari istri saya, di mana 8 anak saya semuanya lahir dengan mudah. Yang satu alhamdulillah sudah kuliah di Mesir Al-Azhar, jurusan Syariah wal Qunun, dan beliau menyelesaikan hafalan Quran sebelum beliau berangkat ke Mesir. Yang nomor 2 juga sudah selesai hafalan Qurannya, sekarang sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Yang ketiga juga sekarang sedang i'dad persiapan untuk masuk ke ITB dan menyelesaikan hafalan Qurannya. Padahal saya hampir tidak pernah berbicara dengan anak-anak saya karena kesibukan yang sangat luar biasa. Pulang ke rumah paling 3 hari berangkat lagi, pulang ke rumah 4 hari berangkat lagi. Tapi saya melihat, menyaksikan setiap saat, setiap waktu bibir istri saya tidak berhenti mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan, setiap waktu, dalam keadaan sempit maupun lapang. Dia menjadikan sholawat sebagai obat, sholawat sebagai syifa, sholawat sebagai penghubung doa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kali ada orang datang mengadukan masalah, ibu-ibu dengan segala problemnya, entah itu hutang, entah itu masalah dengan suami, entah itu masalah dengan tetangga, mertua, ipar, dan lain sebagainya, tidak ada amalan yang diberikan kecuali cuma memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat kepada Rasul itu ajib, betul-betul luar biasa. Maka Bapak Ibu, saya punya perusahaan, karena saya juga memiliki beberapa usaha. Salah satunya adalah perusahaan Dawet Inyong, sebuah brand minuman dengan 450 outlet mitra kami. Tidak ada franchise di dalamnya, tidak ada seperak rupiah pun yang kami minta kepada mitra kami untuk menjual produk itu. Hanya satu syaratnya, sebelum jualan baca sholawat 100 kali. Kalau Anda mau baca sholawat 100 kali sebelum jualan, maka kami kasih modal. Kalau Anda mau baca sholawat 100 kali, maka kita akan menjadi mitra. Kalau Anda mau sholawat 100 kali, maka akan mendapatkan bantuan dari perusahaan kami. Alhamdulillah, mitra-mitra kita semua rajin baca sholawat. Keajaiban, ada salah satu mitra, seorang wanita di Samarinda,
yang dia punya hutang 2 miliar Bapak Ibu, 2 miliar. Namanya Bunda Fernalia. Suaminya seorang kontraktor yang kebetulan COVID kemarin kehilangan pekerjaan dan menanggung hutang sebanyak 2 miliar. Dia menggadaikan rumah dan rukonya untuk menutupi hutang itu, tapi tidak lunas. Akhirnya dia ngontrak rumah, bingung mencari pekerjaan, dan dia melihat brosur usaha dawet inyong tanpa modal. Kemudian dia mendaftarkan diri, lalu jadilah mitra kami. Dia katakan, Abi, karena saya hampir semua mitra manggil saya Abi. Bi, terima kasih, dawet inyong ini sudah menjadi wasilah buat saya untuk menutupi kebutuhan harian. Lalu bagaimana cara saya bisa membayar hutang yang 2 miliar itu, Bi? Saya katakan, perbanyak sholawatmu. Kalau 100 kurang 500, kalau 500 kurang 1000, kalau 1000 kurang 2000. Dan subhanallah, dia baca hampir 10.000 setiap hari. 6 bulan kemudian ketika saya ke Samarinda untuk melihat usaha itu, kami adakan pengajian biasa. Dia datang sambil nangis dengan anaknya. Bi, alhamdulillah hutang saya lunas. Saya nggak habis pikir bagaimana mungkin dawet inyong bisa melunasi hutangnya, sementara penghasilan sehari dari dawet inyong paling 150. Dia katakan, saya sudah putus asa, tapi saya ingat pesan Abi untuk baca sholawat. Saya baca sebanyak-banyaknya. Suami saya ditawarin kerjaan, Bi, dapat sebuah proyek, dan alhamdulillah proyek itu bisa melunasi hutang-hutang kami. Saya katakan, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang bermunajat kepadanya dengan berwasilah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami wajibkan pada diri kami, keluarga, untuk merutinkan membaca sholawat dimanapun dan kapanpun, keadaannya, situasinya, dan lain sebagainya. Masih banyak kisah-kisah ajaib lainnya terkait dengan sholawat ini. Oleh karena itu, Ibu, ketika majelis Al-Fatih yang dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Ferry, mengajak kita bersholawat kepada Rasulullah, sesungguhnya beliau sedang mengajak kita untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam batin kita, membersihkan kerak-kerak dosa yang ada pada jiwa kita, yang kalau itu bersih, maka rahmat Allah itu begitu dekat. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang akan dibersihkan hatinya oleh Allah ketika dia mencintai kekasihnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita lanjut kisah Bilal tadi. Akhirnya Bilal berangkat meninggalkan Madinah. Dia tak sanggup tinggal di Madinah. Setelah sekian tahun dia berusaha untuk melupakan Madinah. Tiba-tiba suatu malam dia bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Bilal, apakah engkau benci kepadaku? Pertanyaan Rasulullah kepada Bilal. Tidak ya Rasul, gak mungkin aku benci. Kalau engkau tidak benci kepada aku, kenapa engkau tidak berziarah kepada aku? Bilal terbangun, badannya menggigil, demam. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan demamnya itu 1, 2, 3 hari. Kemudian istrinya bertanya, wahai suamiku, apa yang menyebabkan engkau sakit? Kemudian Bilal menceritakan tentang mimpinya. Lalu kata istrinya, berangkatlah engkau berziarah ke Madinah. Sepanjang jalan Bilal itu pingsan berkali-kali karena tidak kuat menghadapi kenyataan ketika dia akan masuk ke Madinah nanti. Dia akan melihat rumah Rasul,
dia akan melihat tempat Rasul berdiri, dia akan melihat di mana dia bersama Rasul, pingsan berkali-kali. Tapi karena mimpi itu yang menguatkan dia, akhirnya dia sampai pada gerbang kota Madinah. Di sana dia tertegun dan menangis sejadi-jadinya. Kerinduannya memuncak, tak kuat dia menahan, derai air mata tertumpah. Ya Rasulullah. Akhirnya perlahan dia masuk ke kota Madinah. Begitu dilihat Bilal datang, semua orang berkumpul dan meminta Bilal, wahai Bilal, kami rindu azanmu, kami rindu engkau mengumandangkan azan, karena kami juga rindu azan itulah yang menyebabkan kami berkumpul dan sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kata Bilal, aku nggak sanggup, benar aku nggak sanggup. Aku bisa mati kalau seandainya engkau memaksa aku azan. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, datanglah Sayyidina Hasan wal Husain dan meminta Sayyidina Bilal untuk azan. Ketika ditatapnya wajah Hasan, mirip sekali dengan Rasulullah, air matanya semakin tak sanggup karena rindu yang berkecamuk. Didengarnya suara Sayyidina Husain persis dengan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua cucu Sayyidina Muhammad mengatakan, wahai pamanku, azanlah, aku memintamu. Kemudian Bilal mengatakan, seandainya bukan cucu Rasulullah yang meminta, aku tidak akan azan. Lalu perlahan Bilal azan. Akhirnya satu penduduk Madinah berkumpul karena mendengar suara yang selama ini dirindukan, dan semua menangis merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kok sedemikian hebatnya cinta mereka kepada Rasul? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan semua nyawanya, hidupnya, matinya untuk mencintai umat ini. Ketika malaikat Jibril datang menawarkan gunung Uhud, Jabal Uhud dijadikan emas, apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku tidak butuh kekayaan, aku tidak butuh engkau jadikan gunung emas 1, 2, 3. Aku cuma ingin umatku selamat. Subhanallah. Saya sering bertanya, karena saya seorang ustadz, seorang dai, betulkah ketika saya ceramah itu saya memikirkan keselamatan umat, atau saya sedang memikirkan diri saya, memikirkan periuk nasi saya, memikirkan berapa amplop yang akan saya dapat? Betulkah saya itu berdakwah karena saya meniru Rasulullah yang ingin orang mendengarkan ceramah itu selamat dunia akhirat? Atau saya hanya menjadikan panggung ini sebagai retorika saya mengungkapkan syahwat-syahwat kalam yang saya ucapkan? Saya sering berpikir hal itu untuk diri saya, karena saya dipanggil orang da'i, saya dipanggil orang ustaz. Betapa malunya kelak di yaumil qiyamah ketika aku membanggakan bahwa aku adalah seorang da'i, ternyata Allah yang ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun mengungkapkan semua aib-aib kita. Raden Ahmad Afandi, sungguh engkau berdakwah hanya karena panggilan-panggilan manusia. Sungguh engkau hanya berdakwah karena rupiah-rupiah, amplop-amplop dan lain sebagainya. Sungguh engkau berdakwah hanya ingin berkompetisi, dipanggil orang sebagai ustadz dan kiai yang mulia. Lalu apa jawabanku di hadapan Allah kelak? Kita yang menyampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, tapi kenapa kita dai tidak mencontoh Rasulullah bahwa dia berdakwah karena ingin umatnya selamat dunia akhirat? Maka ketika Rasulullah ditawari Jabal Uhud, dia katakan, aku tidak butuh itu Jibril, aku butuh umatku selamat. Hatta saat Rasulullah meninggalkan dunia,
Allah memerintahkan malaikat Israel, wahai Israel, jemput kekasihku. Malaikat Israel tak sanggup, dia minta temanin malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kata Jibril, engkau saja yang turun, aku pun tak sanggup, biarlah aku berdiri di langit, karena aku tak mampu menatap wajah kekasih itu meregang nyawa, melepaskan ruh dari jasadnya. Saat Rasulullah terbaring di pangkuan Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul, malaikat Israel mengetuk pintu. Assalamualaikum. Keluarlah Fatimah. Maaf Tuan, ayahku sedang sakit, nanti saja kalau mau bertamu. Sayyidatuna Fatimah tidak tahu kalau itu adalah Israel. Akhirnya masuk Sayyidatuna Fatimah dan ditanya sama Rasulullah, siapa itu wahai Fatimah? Enggak tahu ayah, aku enggak kenal. Rasulullah mengatakan, dialah malaikat Israel yang akan mencabut nyawa ayahmu ini. Sayyidatuna Fatimah tak sanggup menahan tangis, pecah tangisnya. Tiba-tiba malaikat Israel mengetuk kembali, Assalamualaikum, dan masuklah kali yang kedua ini. Lalu ditanya oleh Rasulullah, mana Jibril wahai Israel? Jibril ada di atas ya Rasulullah, ya Habibullah. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Jibril, apakah engkau jijik melihat mukaku? Malaikat yang gak punya syahwat, gak punya emosi menangis. Malaikat Jibril, tidak ya Muhammad, sungguh aku gak sanggup melihat wajahmu yang akan mengeluarkan peluh-peluh keringat, menahan rasa sakit yang luar biasa. Aku gak sanggup. Turunlah wahai Jibril ke sini. Kemudian Jibril turun, lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan kepada Allah, aku tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum aku mendapat jaminan bahwa umatku semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril menyampaikan hal itu kepada Allah. Kata Allah, apapun permintaan kekasihku, aku penuhi. Ya Rabbana, wahai Bapak Ibu, ketahuilah, kalau kita mengandalkan sholat kita untuk masuk surga, sholat kita hampir tak pernah khusyuk. Kalau kita mengandalkan sedekah kita untuk masuk surga, sedekah kita hampir tidak pernah ikhlas. Kalau kita mengandalkan amal-amal kebaikan kita, hampir semua amal kebaikan kita ada kepentingan dunia yang terselip di dalamnya. Lalu apa yang menyebabkan kita pantas masuk ke dalam surga? Garansi yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat mengerti itu, faham itu, maka mereka mencintai Rasul dengan nyawanya, dengan hidupnya. Sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana dengan kita, umat di akhir zaman yang disebut oleh Rasulullah, dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya bahwa ada orang-orang yang kelak bersamaku dua jari di surga. Semua sahabat saling tengok dan berharap mereka lah itu. Lalu mereka bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah kami? Bukan, kata Rasulullah. Apakah umat setelah kami? Bukan, kata Rasulullah. Lalu siapa mereka ya Rasulullah? Umat di akhir zaman yang dia tidak pernah melihat wajahku, yang tidak pernah duduk bersamaku, yang tidak pernah membersamaiku, tapi mereka mencintaiku karena hatinya tersambung kepadaku. Subhanallah. Dan malam hari ini kitalah berusaha belajar mencintai Rasul. Kita tak pernah melihat wajahnya secara langsung, kita tak pernah duduk bermajelis dengan Rasulullah secara langsung, kita tidak pernah bersama Rasulullah ketika dia safar dan lain sebagainya. Tapi kita bersimpu di sini bukan hanya karena diundang oleh Ustadz Ferry, tapi ini adalah undangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.